Oke, Assalamualaikum teman-teman. Ini saya kasih bonus ya, sesi tambahan supaya teman-teman benar-benar memahami. Kemarin kita kurang waktunya. Apa yang akan kita berikan di workshop nanti. Dan apa yang saya maksud dapat cuan dari media sosial itu. Yang pertama gini teman-teman. Kita bahas dulu yang pertama masalah media sosial ya di sini. Media sosial itu yang paling leading ada dua. Eh, yang pertama adalah Instagram dan TikTok. Kalau saya lebih rekomen ke Instagram sih. Settingannya lebih mudah, terus marketnya juga lebih bisa beli ya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau mau di TikTok, kalau Anda jual produk yang murah-murah apa segala macam bebas sih gitu. Nah, selanjutnya adalah, saya cerita media sosial dulu ya. Nah, dalam pengalaman kami mengelola media sosial, dari pertama adanya media sosial, ini yang paling gampang di boost adalah media sosial pribadi atau yang ada orangnya. Nah, ini lebih gampang. Jadi kalau misalkan IG-nya tentang toko atau tentang brand, biasanya orang pada males. Yang atau Anda tanya aja diri Anda sendiri, lebih senang follow orang atau lebih senang follow brand. Rata-rata paling senang follow orang. Nah, dengan era AI sekarang sebenarnya bisa pakai bikin AI influencer. Jadi bikin sebuah karakter yang orangnya itu nggak ada di dunia nyata, Anda bisa pakai di media sosial Anda gitu. Cuman kita nggak akan bisa ajarin di webinar ini, cuman ini jadi opsi saya kasih tahu gitu. Nah, lalu dalam pengelolaan media sosial itu kurang lebih menurut saya pribadi ada dua bagian. Yang pertama adalah bikin kontennya, pengelolaan konten. Bikin skrip, bikin apa namanya, bikin tag konten, terus postingnya, manajemen posting, jam berapa bagus dan lain sebagainya. Ini bisa juga diotomasi pakai AI, bisa banget gitu. Tapi kita nggak akan bahas di workshop kali ini. Sebenarnya banyak sih yang saya mau kasih ke teman-teman ya, cuman nggak bisa langsung ya gitu. Nah, yang kedua, yang paling melelahkan menurut saya, kalau pengelolaan konten masih bisa lah. Makanya ini kita dahulukan adalah balas-balasin chat. Tapi nggak asal balas chat yang mengarah kepada tujuan kita apa gitu. Tujuannya, goalsnya apa gitu di sini. Nah, di sini nih goalsnya. Goalsnya mau dapat cuan. Kalau misalkan pemerintahan, misalkan mau dengerin curhatan warga, lalu nanti dianalisa buat kebijakan mana yang paling oke. Atau misalkan buat ya macam-macam lah gimana tujuannya ya. Nah, jadi chatnya juga nggak bisa asal, makanya ada flow-nya. Nanti kita bakal bahas tuh detail gimana caranya si chat ini ngarahin orang ke sini. Nah, setelah kita setting ini, nanti kita akan arahkan follower atau yang mengunjungi media sosial kita ke sebuah tempat. Nah, tempat ini adalah tempat mereka mendapatkan informasi lebih lanjut. Bentuknya udah pasti website. Nah, website ini macam-macam teman-teman. Macam-macam gimana barang dagangan teman-teman itu sendiri. Gimana barang dagangannya. Kalau misalkan pemerintah misalkan atau misalkan korporasi ya bisa ke websitenya. Cuman buat supaya orang tahu oh programnya ini. Nah, cuman kalau mau dapet cuan, teman-teman kan harus jualan produk ya atau jasa atau layanan. Anda bisanya apa? Bisanya silat, misalkan kayak Lutfi kan bisa jual jasa. Saya buka les silat, misalkan gitu. Atau Anda bisa musik, saya buka jasa lewat Zoom ngajarin gitar misalkan. Itu jasa. Nah, atau Anda mau punya produk, saya mau bikin parfum. Saya mau jualan baju, saya mau jualan apa. Nah, ini
kebetulan kita juga, biasa jadi konsultan bisnis ya, jadi kita tahu manufaktur, terus apa namanya, operations, terus marketing, dan lain semuanya lah dari end to end gitu. Jadi khusus di workshop kali ini nanti saya juga akan memberikan pandangan atau validasi gitu ya. Ini produk teman-teman menurut kita seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa dapat feedback. Dana saya cuma segini, gimana nih caranya supaya ngemaksimalinnya? Apakah cukup kalau buat maklun parfum atau jual produk digital aja? Kayak gitu. Nah, produk ini ada macam-macam teman-teman toko itu. Ada orang yang jual satu barang, ada orang yang jual banyak barang. Ini beda nih mainnya nih. Ini banyak barang. Nah, kalau teman-teman jual jasa kayak guru les atau apa segala macam gitu, jual jasa yang melibatkan waktu, ini nanti juga bisa diatur ya. Bisa diatur jadwalnya, jadi nggak bentrok pakai sistem gitu di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kalau satu barang paling enak itu pakai namanya landing page. Apa itu? Saya nggak mau terlalu teknis, saya jelasin. Jadi satu website cuma satu halaman, mudah bikinnya, deskripsi. Terus habis itu ada laman check out. Ada laman check out. Nanti diajarin juga check outnya kemana nih gitu. Orang bayarnya pakai apa gitu, pakai Dana, pakai apa? Payment gateway ya istilahnya, payment gateway-nya. Kemana dia, apakah transfer langsung ke rekening kita? Kalau mereka nggak percaya, ada payment gateway yang biayanya cukup bersaing lah gitu. Nah, kalau di sini teman-teman bikin landing page. Nanti saya demoin deh, saya nanti studi kasusnya satu barang ya, bikin landing page. Bikin yang namanya landing page. Kalau banyak barang ya teman-teman bikin toko online. Kalau teman-teman jasa ya bikin websitenya lah kurang lebih gitu. Nah, ada sih yang lebih mudah lagi teman-teman nggak perlu bikin website kayak gini gitu. Pas saya mau belajar sendiri bikin websitenya oke, nanti kita ajarin kalau emang mau masuk ke teknis. Kalau misalkan saya nggak mau ribet pengen bikinin boleh, saya banyak apa kita ada rekanan programmer dan lain sebagainya. Atau bisa belajar juga bikin pakai AI juga bisa gitu. Nah, eh, cara lebih mudah adalah melalui marketplace. Misalkan teman-teman bikin Shopee atau jual di TikTok Seller, jadi nanti dari media sosial teman-teman ngarahnya ke sini gitu. Marketplace ya. Kayak Shopee, TikTok, Tokopedia dan lain-lain lah gitu. Nah, marketplace contohnya. Cuman marketplace ini teman-teman menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi eh, udah nggak terlalu oke sekarang. Kenapa minusnya? Yang pertama ya biayanya tinggi. Kalau teman-teman marginnya tipis, terus salah-salah ngitung harga, jadinya capek doang. Yang kedua adalah dia pembayarannya lama, teman-teman. Pembayarannya lama, ada jangka waktu. Jadi, teman-teman cadangan dananya harus besar. Contoh misalkan, saya jualan, saya modalnya terbatas, saya punya stok 100 baju. Nah, 100 baju ini sudah laku tuh, sudah laku. Otomatis kan saya mau belanja lagi. Tapi karena uangnya belum cair dari marketplace-nya, sehingga saya harus ngemodalin lagi. Jadi semakin laku bisnis teman-teman, semakin banyak modal yang harus teman-teman keluar. Ini di marketplace. Plus lagi kita itu tidak dapat data ya, data yang lengkap gitu kurang lebih kalau pakai marketplace gitu. Ada opsi-opsi ketiga kalau teman-teman mau jual produk digital, itu bisa di sini. Ada namanya link ID misalkan atau yang lain nanti kita sesuaikan lah platformnya saya soalnya harus lihat studi kasusnya dulu ya gitu kurang lebih kayak gini. Nah nanti ketika dari sini mereka udah yakin di sini nanti kita ajarin ada bagian testimoni ada bagian apa gitu ada teknik-tekniknya. Nah nanti masuk ke payment gateway. Nah ketika mereka bayar ya udah berarti selesai teman-teman dapat penghasilan dapat cuan gitu.
Nah, dari sini tinggal nanti teman-teman rapihin lagi, rapihin lagi, rapihin lagi. Atau yang nggak mau repot banget, cuman duitnya nggak segede yang lain ya. Misalkan teman-teman mau jadi affiliate, ya tinggal arahin aja dari sini ke affiliate linknya gitu. Banyak cara. Nah, tergantung seberapa banyak teman-teman mau dapat uangnya, seberapa serius teman-temannya. Misalkan, kalau saya sambil kerja Pak, saya pengen sampingan aja. Oh oke, yang penting kan apa prompt engineeringnya jelas ya ke sayanya juga. Saya pengennya kayak gini Pak gitu. Oke, berarti yang mudah aja, affiliate aja Pak, nggak usah bikin-bikin website, nggak usah bikin-bikin apa gitu. Dari sini nanti udah dibayar langsung sama marketplace, nggak perlu payment gateway juga gitu. Tapi kalau saya mau serius banget, saya pengen ini apa segala macam, ya bikin website misalkan, bikin toko online dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah yang kita mau mau ajarin. Nah, di dalam proses-proses ini, di dalam proses-proses ini dulu kita kerjakan manual dan butuh orang yang banyak gitu. Kalau orang banyak itu kan pertama harus digaji ya. Yang kedua kantornya juga harus luas gitu. Sediain meja, sediain ini, sediain itu. Nah, kalau di sini teman-teman CS aja nih. Saya kasih gambaran ya biaya CS ya. CS itu kan balasin chat. Kalau teman-teman ngambil biayanya kan sekarang UMR aja udah 4 sampai 5 juta Jakarta Bandung. Ini balesin nggak 24 jam, tidak 24 jam. Kalau teman-teman mau bikin sistem CS 24 jam, berarti minimal 2 sampai 3 orang. Berarti keluar 10 sampai 15 juta. Belum sama nyiapin tempat, belum sama makan, apa segala macam. Nah, sementara ini money chat saya kasih gratis sebulan. Link levelnya udah dikasih sama Om Diki gratis sebulan. Setelah itu biayanya juga berkisar $15. Kalau mau pakai AI-nya $41. Anggap mahal-mahal lah $100 juga berapa sih? 1.700.000 24 jam. Coba kan jauh lebih murah ini di sini. Nah, itu sih sebenarnya yang dimaksud efisiensi di dalam AI gitu. Seperti itu. Anda jangan skeptis duluan kayak misalkan oh ini ya, kalau AI itu apa namanya? Eh, nggak nggak seperti manusia ya memang. Dulu aja TikTok ketika baru masuk orang apa sih ini konten joget-joget sekarang leading. Lama-lama juga anak-anak kita generasi yang lebih muda lebih terbiasa mereka menerima konten-konten AI dan chat-chat AI. Lagian bisa dipersonalisasi. Ini teknologinya masih awal, masih early akan terus berkembang. Jadi kita harus jadi early adopter ya, adopter pertama. Kemudian nanti kalau belajar lebih lanjut, di sini juga bisa diotomasi pakai AI. Kalau bikin konten biayanya mahal ya. Kalau misalkan syuting, yang syuting ya, kecuali Clipper. Clipper itu kayak motong-motong doang. Kayak yang ponakan saya lakukan tuh, dia kan masih SMP, pulang sekolah, dia kerjain. Motong konten orang, masukin, motong konten orang, masukin. Gitu. Banyak lah nanti. Jadi saya juga harus tahu limitasi teman-teman tuh di apa, di waktu, di yang teman-teman klik gitu. Tapi intinya nggak ada ruginya teman-teman punya sistem ini. Teman-teman punya sosial media yang dibantu sama AI, sama teman-teman punya sebuah toko yang bisa di setup. Teman-teman ngasih value ya, yang penting kalau dagang itu kita ngasih value sama orang sehingga kita pelanggan kita tuh senang gitu. Jadi mereka mau repeat order gitu. Lalu disediakan cara bayarnya yang mudah masuk ke rekening teman-teman gitu. Masalah besar atau kecilnya itu kan relatif ya. Masalah cepat atau lambatnya itu juga relatif. Jadi setidaknya kalau teman-teman punya ini, teman-teman punya pegangan nih buat masa depan daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Di bagian ini bisa pakai AI. Nanti udah berjalan misalkan kok nggak dapet ya. Ini gimana? Bisa nanti di prompting, dianalisa sama AI kurangnya apa, kita lakukan perbaikan, perbaikan, perbaikan gitu. Jadi insya Allah saya bakal terus apa namanya terus bimbing teman-teman nih yang ada di komunitas kita. Kalau ada offline juga offline lah gitu. Lalu di bagian tokonya juga bisa nanti dipasang CS lagi atau gimana. Kalau pakai marketplace kan ada data-data tiap bulan yang harus dianalisa bisa pakai AI gitu.
Payment gateway mah ya seperti biasa payment gateway aja. Nah, kurang lebih ini yang mau kita bikin. Nah, ini nanti dalam bentuk project. Dalam bentuk project. Baru deh saya terbitin sertifikatnya gitu. Kalau kemarin kan cuma hadir doang, ikut webinar, saya juga nggak tahu. Jadi kalau kita sertifikat itu benar-benar kita kasih ya sama orang yang punya kompetensi minimal udah pernah bikin project. Kalau sertifikat menghadiri doang, makan bisa aja tidur atau apa nggak ngelihat gitu. Nah, project di sini nih, teman-teman jadi pulang dari workshop, teman-teman udah punya project sendiri. Ditanya tuh, kamu bikin apa tadi? Bikin project ini. IG-nya mana? Ada, ini IG saya. Sudah dipasang chatbot. Landing page-nya mana? Ini ada, kamu jual apa? Satu barang dan lain sebagainya. Pak, kalau saya nggak punya barang, gimana? Gitu. Nggak punya barang, nanti kita sediain deh. Mungkin ada dari komunitas kita juga yang punya barang, buka reseller bisa. Atau Anda mau jualin produk-produk speak nanti ke depan, bisa. Nanti saya bikinin produk digitalnya. Banyak cara lah, yang penting mau dulu. Nanti kita sediain deh landing page-nya gitu. Mau jualan produk fisik, nanti saya cariin 2-3 produk fisik dari rekanan-rekanan kita. Mau jual produk digital, nanti saya sediain. Jadi kalau udah saya sediain, ini anak nggak usah bikin lagi. Nggak usah mikir lagi, nggak usah bikin lagi gitu. Nanti ada komisinya, tapi nah di sini ini nggak usah bikin lagi. Kita sediain barangnya. Kalau yang nggak mau mikir saya bikin apa. Kalau Anda punya dana mau bikin kosmetik, mau bikin apa namanya baju, mau bikin apa, banyak vendor kita rekan-rekan. Nanti saya kenalin aja. Nggak akan apa namanya, nggak akan moles, nggak gitu. Cuman ngenalin, yang penting teman-teman punya barang gitu dari sini. Ya mungkin itu aja teman-teman. Jadi sampai ketemu, jangan lupa daftar nanti ya, ikutan projectnya. Karena murah banget, kalau menurut saya hanya 500.000 ya teman-teman udah praktek langsung gitu. Nanti kita seharian dari pagi sampai malam, sampai jadilah. Kalau Anda belum jadi-jadi juga proyeknya, nanti saya dan tim akan bikin lagi, waktunya kita janjian lagi kesulitannya di mana sampai jadi. Karena percuma kalau nggak dengerin tapi nggak praktek juga akan sulit gitu. Oke ya, jadi jangan lupa ini tanggal 18 besok kan apa, terakhir tuh 500.000, habis itu nanti kita naikin harganya. Kita naikin harganya sampai ke dekat hari H itu ke harga normal ya, ke 2 juta. Nah, mungkin ini dulu yang kita share. Tenang aja, materi webinar itu akan kita share semua, cuman bertahap. Jadi kalau kita kasih blok gitu, belum tentu juga teman-teman kan dengerin satu-satu. Jadi dipahami dulu apa yang bakal kita lakukan di sana. Kemudian nanti kita kasih ini juga lah, kita kasih support ya. Kalau misalkan ide teman-teman ini bagus, ternyata gitu. Ide teman-teman ini bagus, media sosialnya bagus, websitenya bagus gitu. Projectnya bagus, saya juga ada beberapa kenalan investor tuh. Yang penting ada traction dulu. Jualannya naik dulu nih, sedikit, 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 sedikit. Nanti bisa kita kenalin juga, siapa tahu dari yang begini-begini kan gitu. Atau Anda yang di daerah nih, punya produk khusus daerah Anda gitu, Anda pasarin. Jadi se-Indonesia. Dengan sistem ini uangnya masuk duluan, data customer lengkap, kemudian biaya yang nggak tinggi, terus nggak terlalu capek, low cost karena sudah dibantu oleh AI-nya. Nah, kita akan banyak fokus di sebelah sini. Balas chat dulu. Kenapa, Pak, fokus di balas chat dulu? Karena ini yang paling paling berat. Nah, kalau ini udah bisa, ke sininya mah harusnya bisa juga gitu. Nyobain dulu di sini. Baru nanti ke yang lain-lain. Oke ya, kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.